Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di masa berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang puncak kesadaran manusia. Puncak kesadaran manusia adalah diawali dengan tangga pertama. Puncak kesadaran itu adalah puncak kesadaran kita sudah beragama Islam. Kita sudah mendapatkan hidayah berupa agama Islam. Tapi banyak orang Islam tidak sadar bahwa dia sudah beragama Islam dan dia tidak menjaga daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, hidayah yang Allah berikan tidak dijaga dengan baik. Bahkan dia melalaikan. Padahal untuk menjadi orang Islam tidak mudah. Walaupun kita hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, bahkan masih sanak famili saudara, bahkan menjadi paman daripada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau tidak mendapatkan hidayah, kita akan menjadi musuh, menjadi musyrik, menjadi kafir, bahkan ingin membunuh baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian pada saat berkumpul, para sahabat bertanya, siapa yang kau cintai di antara kami, ya Muhammad Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, ahbabi mam kaum lam yarawni, di mana aku kelak mencintai, di mana ada suatu kaum yang tidak berjumpa denganku, tidak hidup pada zamanku, wa amanu bih, tapi ini kaum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ana lahum bil aswad, aku dengan kaum tersebut ada seperti ini, dekat. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi untuk kita beragama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah tidak mudah. Kesadaran kita untuk beragama Islam. Tetapi apakah kita cukup sadar bahwa kita sudah beragama Islam, menjalankan syariat Allah, sholat, zakat, puasa, haji? Tidak, atau belum tentu. Yaitu kesadaran, tingkat kesadaran selanjutnya adalah kita beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar Islam, kita harus beriman. Karena banyak orang Islam tidak beriman kepada Allah, imannya tidak ada. Jadi banyak orang Islam yang badannya sehat, kuat, sudah akil balik, bahkan profesor doktor, punya jabatan, badannya gagah, bahkan seperti artis, bahkan binaragawan. Tetapi kalau tidak ada iman untuk mengangkat daripada tangannya untuk takbir, sholat kepada Allah berat, susah. Bahkan musola atau masjid yang dekat dari rumahnya, dia tidak pernah mendatangi atau masuk sujud beribadah kepada Allah kalau tidak ada iman. Tetapi sedangkan bagi orang Islam yang sakit-sakitan, yang cacat, yang ada keterbatasan daripada tubuhnya, tetapi apabila ada iman, walaupun dia buta, tetap bisa berjalan menuju musola atau masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah puncak kesadaran daripada manusia cukup berislam dan beriman kepada Allah? Belum tentu. Padahal dengan beriman saja, dengan kita beriman kepada Allah, Allah sudah ajak untuk kita beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, diwajibkan atas orang yang beriman kepada Allah untuk mengerjakan sholat pada waktu yang telah Allah tentukan. Tapi apakah kalau kita sudah beriman, tingkat kesadaran kita sudah cukup? Tidak. Kalau hanya sekedar iman, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu, banyak manusia mengatakan amantu billah wa yaumil akhir, aku beriman kepada Allah dan yaumil akhir.
Wa mahum bimu'minin, kata Allah, mereka belum beriman kepada Allah. Karena imannya hanya sebatas di bibir. Iman itu kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi iman itu harus dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam, kolbu yang paling dalam. Itulah tangga berikutnya yang namanya keyakinan. Kita tidak hanya beragama Islam, naik tangga kesadaran kita beriman kepada Allah. Naik lagi kesadaran kita yakin akan adanya Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatakal yakin, beribadahlah kepada Allah seyakin-yakinnya. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah yakin, anugerah musibah, suatu kenikmatan. Kalau kita sudah yakin, kesedihan atau kesenangan itu adalah sama, tidak ada bedanya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi tangga selanjutnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tangga yang keempat adalah kita tidak sekedar berislam, beriman. Kita tidak hanya yakin kepada Allah, tapi kita juga memahami akan hakikat adanya Allah. Allah itu wujud ada, Allah itu zahir jelas, Allah itu dekat qarib. Laqad khalaqnal insana amat wasfisu binasu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Bahkan aku lebih dekat dari urat leher. Kenapa kita tidak memahami bahwa Allah itu wujud ada, jelas dan dekat? Subhanallah, maha suci Engkau. Jadi kita beragama Islam mesti paham. Bagaimana kita mesti paham? Ada ilmunya. Tuntut ilmu, cari guru, cari mursyid untuk menuntun agar kita memahami, agar kita mengenal, agar kita lebih dekat, agar kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, masuk cinta ya. Kita datangi majelis zikir, karena yang bisa kita mengantar kita menuju surga, kembali kepada Allah adalah kita dengan menuntut ilmu. Man, barang siapa, qala Rasulullah SAW, man salaka tariqu yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang dari rumahnya mau menuntut ilmu, bayangkan, mau menuntut ilmu, sahalallahu tariqu ilal jannah, maka akan Allah tunjukkan jalan menuju surga. Maka Allah akan tunjukkan jalan menuju surga. Subhanallah. Hadis yang lain, mai barang siapa yuridu bihi khairan, Allah menghendaki ini orang menjadi baik, yurid khair yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan untuk mengenal, memahami hakikat daripada keberadaan Allah. Allah yang wujud, Allah yang ada, Allah yang jelas, Allah yang kosong tapi isi tapi kosong. Demikian hari ini kita membahas tentang tingkat kesadaran, piramida kesadaran manusia yang keempat, yaitu yang pertama kesadaran akan beragama Islam, kesadaran akan kita beriman kepada Allah, kesadaran akan kita, keyakinan kita akan kepada Allah, kesadaran akan pemahaman hakikat akan keberadaan daripada Allah. Allah itu wujud, ada, jelas dan dekat. Demikian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.